Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ba'd. Jadi kata Syekh Muhammad Rasul Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan Al-Qur'an Karim nuzila li umur thalathah. Al-Qur'an diturunkan itu untuk 3 tujuan. Yang pertama, at-ta'abbud bi tilawatihi. Beribadah dengan cara membacanya. Nah, bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita menjadi ibadah? Ingat, yang namanya ibadah wajib didasarkan pada ilmu. Jadi agar bacaan Al-Quran kita menjadi ibadah, berarti kita harus apa? Harus menerapkan ilmu tajwid dan tahsin agar menjadi ibadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu tartil? Apa itu tartil? Yang pertama, perlahan-lahan ketika membacanya. Perlahan-lahan. Yang kedua, mentajwidkan setiap huruf-hurufnya. Karena setiap huruf memiliki haknya masing-masing. Ada makharijul huruf, ada sifat huruf. Perhatikan. Yang ketiga apa? Tidak berlebihan ketika membacanya. Tidak gulu, tidak berlebihan. Ini makna tartil. Sekali lagi, makna tartil dalam baca Al-Quran yang pertama, perlahan-lahan ketika membacanya. Yang kedua, mentajwidkan setiap huruf-hurufnya. Ada makharijul huruf, ada sifat huruf. Yang ketiga, tidak berlebihan ketika membacanya. Baik ketika mengucapkan huruf ataupun ketika melagamkan, menyanyikan, jangan berlebihan. Ini makna tartil. Nah, jadi bacaan Al-Quran kita akan menjadi ibadah pada saat kita menerapkan ilmu tajwid dan tahsin. Karena kalau kita baca Al-Quran seenaknya, semaunya, tanpa menerapkan ilmu tajwid dan tahsin, ini akan merusak makna. Jadi salah baca, salah arti, bahaya. Bahaya. Ini yang pertama ya. Tujuan yang pertama adalah at-ta'abbud bi tilawatihi. Beribadah dengan cara membacanya. Tujuan kedua yaitu apa? Faham ma'anihi. Nah, ini memahami maknanya. Setelah kita baca Al-Quran itu, baru kita menghafal diseruan kaedah tajwid dan tahsin. Nah, baru kita menangkap ke tujuan kedua yaitu apa? Memahaminya. Banyak orang yang keliru. Setelah kita mempelajari Al-Quran, membaca, menghafal, bahkan punya sanad, berhenti dia mengajar, mengabaikan tujuan yang kedua dan ketiga. Ini keliru. Belum selesai, dua lagi belum dilanjutkan. Akhirnya sibuk mengajar, tidak sempat untuk memahaminya dan apalagi mengamalkannya. Keliru. Banyak sih para penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, tapi tidak paham. Banyak. Berarti ini mengabaikan tujuan yang kedua ini, terhadap memahaminya. Nah, bagaimana kita memahami Al-Quran? Ada alatnya. Apa alatnya? Bahasa Arab. Bahasa Arab berarti. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan untuk belajar bahasa Arab. Karena memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran wajib. Bagaimana kita akan memahami Al-Quran, mengamalkannya tanpa paham bahasa? Kenapa sih banyak orang ketika ingin belajar bahasa Arab menghindar, nggak tertarik? Kenapa? Apa alasannya? Biar usah ada alasan. Ya, nanti di yaumul hisab ungkapkan nanti. Iya kan? Ya.
Ya, setiap apa yang kita akan perbuat, lakukan, pastikan punya apa? Alasan. Dan ingat alasannya harus ilmiah. Biar nanti yang hisab nanti apa? Tenang kita. Jadi orang yang ditanya bingung, ya bingung, bahkan apa tadi galau, karena nggak punya jawaban, nggak punya alasan. Jadi pastikan semua amal ibadah kita, semua amal kita, perbuatan kita, aktivitas kita dipastikan ada alasannya, ada dalilnya. Biar nanti bisa dapat jawaban di mana? Yaumul hisab. Jadi kenapa kita seringkali menghindar bahasa Arab? Karena dari kecil sampai nanti meninggal kita mendengar bahasa Arab ya. Kenapa anti? Bahasa Arab bahasa asing, tapi jangan diasingkan. Bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah. Tapi kenapa kebanyakan orang menghindar dari bahasa Arab? Dengan alasan apa tadi? Sulit, berat, menghafal, memahami. Itu kan? Itu alasannya? Ilmiah kan? Ilmiah kan alasannya? Harus ilmiah. Jadi kenapa banyak orang menghindar untuk belajar bahasa Arab? Ya, jangan ini syubhat. Jangan ini syubhat. Kenapa? Karena mereka melihat hasil. Melihat apa? Hasil. Wah, nanti berbahasa Arab harus apa? Harus memahami, harus menghafal. Berat, sulit. Kenapa? Karena melihat hasil. Jangan hasil jangan. Tapi semua ibadah apa yang kita inginkan? Pahala. Semua ibadah, apapun ibadahnya, yang kita inginkan satu adalah pahala. Kalau belajar ilmu seperti ini, kajian, apa yang kita inginkan? Pahala juga kan? Semestinya kita jangan melihat hasil, tapi melihatlah apa? Proses dalam belajar, nikmati belajar. Ingin pahala kan? Itu yang kita inginkan. Ilmu nomor dua. Mau paham mau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita belajar. Yang penting kita berusaha ikhtiar. Kalau kita belajar misalnya kita paham ilmu, alhamdulillah Allah berikan bonus. Kita belajar tapi ternyata enggak paham ilmu, apakah rugi? Oh enggak rugi. Jadi ingat kesulitan kita dalam belajar, ya itu ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan kita dalam beribadah ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hasib nanti dibahas. Allah Maha memperhitungkan. Ya sekali lagi jangan lihat kesulitan dengan pandangan benci, apalagi musuh. Tapi lihatlah dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena semua penderitaan kita, semua kesulitan kita dalam belajar akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaidah fikih. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala sudah jenis penderitaan dan kesulitan. Baik, ketika belajar bahasa Arab kita sulit, berat. Berarti pahalanya pun besar. Yang penting kita hadir. Mau bisa mau tidak itu terserah Allah. Ya. Mau paham mau tidak itu terserah Allah. Guru, ustaz hanya menyampaikan saja, menyampaikan ilmu. Adapun yang membuat seorang faham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan syubhat, karena ketika bahasa Arab sedikit sekali. Yang penting kita hadir dulu. Ya, hadir dulu. Kan ini dapat pahala. Ingin dapat pahala. Nah, jadi untuk memahami Al-Quran Sunnah yang paling utama dengan bahasa Arab. Paling utama. Ya, Ustaz saya sudah tua misalnya, enggak itu lagi apa berat untuk memahami bahasa Arab. Misalnya, nah sekarang ada Al-Quran terjemahnya, Al-Quran terjemah sekarang. Tapi jangan mudah-mudahan, ya karena ada Al-Quran terjemah mengabaikan bahasa Arab. Jangan begitu. Ini alternatif aja bagi orang yang betul-betul memiliki uzur syar'i bisa. Ada Al-Quran terjemah. Baca, ya, baca ayatnya, baca terjemahnya atau tafsirnya.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan satu ayat kita baca lalu tadabbur lebih utama daripada membaca Al-Quran 30 juz tanpa tadabbur. Satu ayat saja kita baca, tadabbur per ayat, ya, per ayat. Dan jadi yang kedua adalah ini memahaminya, pahami. Setelah kita mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin, qiraah kita bagus, hafal kita banyak. Nah, lanjutan yang kedua ini fahamilah. Fahamilah. Dan apabila telah kita pahami, lalu yang ketiga al-amal bihi, mengamalkannya. Dan tidak mungkin seorang mengamalkan tanpa faham terlebih dahulu. Mengamalkannya. Amalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran terdapat di dalamnya nasihat, peringatan, ancaman, pelajaran, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Nabi SAW, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran semuanya diamalkan oleh Nabi kita SAW. Semuanya menjadi sifat dan karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pahami harus menjadi karakter kita, harus menjadi sifat kita. Bila kita memiliki ilmu, ilmu ini akan menjaga kita, kan? Ya, ingat, jadikanlah ilmu karakter kita, sifat kita. Artinya diamalkan, bukan hanya pajangan saja. Karena manfaatnya sekedar mengilmui saja tanpa melahirkan amalan. Semakin kita menambah ilmu, semakin menambah amal. Tapi tidak di antara 3 tujuan utama itu kenyang Al-Quran. Yang pertama